Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua bagian. Yang pertama tentang sistem respirasi dan yang kedua tentang sistem endokrin. Perlu kita ketahui bahwa sistem respirasi adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Di sini saya akan menjelaskan 8 bagian sistem respirasi. Dan yang pertama adalah hidung. Hidung berfungsi sebagai penyaring kotoran dan serta menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Kedua adalah faring atau tenggorokan yang berfungsi sebagai saluran bagi udara yang keluar masuk. Dan yang ketiga adalah pangkal tenggorokan atau laring yang berfungsi sebagai membentuk suara dan menutup trakeas pada saat menelan epiglotis. Keempat adalah trakea. Trakea berfungsi sebagai menyuplai udara pada paru-paru. Yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran udara antara udara atmosfer dan darah dalam menjalankan fungsinya seperti sebuah pompa mekanik yang berfungsi ganda. Dan yang keenam adalah bronkus. Bronkus berfungsi sebagai menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar kepada paru-paru. Di sisi lain, bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara, tapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Dan yang ketujuh adalah bronkeolus. Bronkeolus berfungsi sebagai menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernapas berlangsung. Dan yang terakhir adalah alveoli yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di sini saya akan lanjut dengan bagian yang kedua, yaitu tentang sistem endokrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 bagian sistem endokrin. Tentang kelenjar hipofisis yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan hormon dan memengaruhi pekerjaan kelenjar lainnya. Kedua adalah kelenjar tiroid yang berfungsi sebagai perangsang proses oksidasi. Ketiga adalah kelenjar paratiroid yang berfungsi sebagai memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas meskipun variasi yang luas. Dan yang keempat adalah kelenjar timus yang berfungsi sebagai mengurangi aktivitas kelamin dan mengaktifkan pertumbuhan badan. Kelima adalah kelenjar supranalis. Kelenjar ini terbagi atas 2 bagian, yaitu kelenjar Roctet yang berfungsi sebagai mengatur air dan elektrolit dan garam. Sedangkan yang kedua adalah kelenjar medula yang berfungsi sebagai relaksi bronkus. Keenam adalah kelenjar pinealis yang berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar seksual. 7 adalah kelenjar pankreas yang berfungsi sebagai mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berfungsi sebagai mengatur kadar gula dalam darah. Terakhir adalah kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai endokrin dan alat reproduksi pada pria dan wanita, yaitu testis dan ovarium.